Management, guru dan juga seluruh siswa sekolah Madani yang mulai dari primary school hingga higher secondary yang saya hormati. Dan kita bersyukur kembali dan seperti biasanya di kegiatan 17 Agustus ini sungguh berbeda. Kita akan melaksanakan kegiatan syukuran secara virtual dengan tidak mengurangi makna dari sebuah proses kemerdekaan. Betul sekali. Dan sebelumnya, perkenankan saya membacakan susunan acara untuk hari ini, yaitu dimulai dengan pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan doa syukur kemerdekaan, lalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pekik Merdeka, Mengheningkan Cipta, dan juga tentunya akan ada penampilan-penampilan dan lomba-lomba yang akan dilaksanakan di setiap kelas. Ya, baiklah itu ya, para ya. Baik, tidak hikmat namanya bahwa sebuah kemerdekaan adalah sebuah proses yang luar biasa. Kemerdekaan merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seyogyanya, sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucapkan syukur atas sebuah karunia kemerdekaan yang luar biasa ini. Pembacaan doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Muhariza. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, marilah kita sejenak tengadahkan tangan kita seraya berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga doa-doa kita dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu, wahai Tuhan yang Maha Kasih, yang tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Pagi ini kami tengadahkan tangan dan persembahkan puja-puji, mensyukuri 76 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah Engkau karuniakan dan kami nikmati. Wahai Tuhan yang sayangnya menyeluruh, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang utuh. Bimbing kami agar mampu menjadi generasi penerus yang tangguh, belajar dan berusaha dalam menggapai cita-cita dengan semangat penuh. Ya Tuhan, tempat kami kembali. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah, bunda, dan guru-guru kami, dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka yang telah memerdekakan bangsa ini. Muliakan mereka di tempat terbaik. Wahai Tuhan Sang Kuasa, satukan kami hari ini dan selamanya, agar kami bisa bersama-sama bahu-membahu, bantu-membantu dalam misi kemerdekaan. Kuatkanlah ikatan antar kami, agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Wahai Tuhan yang cintanya tak berhenti, buka dan lapangkan hati kami, agar mudah bagi kami untuk menerima seluruh pengalaman dan pembelajaran sehari-hari selama masa pandemi dan sesudahnya. Luaskan hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami bisa menerima segala sesuatunya dengan leluasa. Sejukkan hati kami, agar bisa menyejukkan hati sesama. Wahai Tuhan Sang Penebar Cinta, jadikan kami orang-orang yang penerang bagi sesama, menjadi penolong yang membutuhkan, menjadi pelindung yang lemah, menjadi pembela yang benar, menjadi sandaran yang lelah, menjadi sahabat yang kesepian, menjadi wakilmu di muka bumi ini. Ya Tuhan kami yang Maha mendengar, kiranya Engkau dengarkan dan kabulkan doa kami. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga negara dan bangsa Indonesia khususnya mendapatkan perlindungan dan juga keberkahan dari Sang Maha Pencipta. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama secara serempak menyanyikan lagu kebangsaan. Baik para hadirin sekalian, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang mulia. Indonesia, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, merdeka Pak Ari. Merdeka, merdeka, merdeka. Pekik kemerdekaan adalah suatu ungkapan pembangkit semangat yang Ya, terus betul, dikumandangkan. Betul. Ya, dulu pejuang-pejuang kita itu merdeka itu taruhannya bukan sembarangan ya. Jadi merdeka itu bisa ditangkap, merdeka itu pembicaraan, ungkapan yang tabu, apalagi didengar oleh orang-orang yang memang menjajah negara kita itu, mereka sangat tidak suka dengan istilah merdeka. Tapi buat kita, waktu itu merdeka sebuah kata-kata yang memberikan ruh semangat untuk terus berjuang melawan penjajahan. Dan setelah ini kita akan menyaksikan, memperdengarkan, betul Bu Dina ya? Pakai Betul kemerdekaan sekali, Pak. yang akan disampaikan oleh School Director sekolah kita, Bapak Harisko. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Hari dan Ibu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Sekolah Madaniyah, orang tua murid, dan anak-anak kami yang kami cintai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya bukan sekedar menaikkan bendera sangsaka merah putih di atas tiangnya, menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, ataupun membacakan teks proklamasi. Yang paling penting kita lakukan pada saat kita merayakan 17 Agustus ini adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Tapi apakah kita mengerti, apakah kita sudah paham apa yang kita namakan dengan merdeka? Kalau di dalam bahasa Inggris itu dinamakan independent, tentu kalimat itu tidak berdiri sendiri. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Pertama adalah bebas dari penjajahan.
bebas dari belenggu siapapun yang mengatur kita. Kemudian yang kedua adalah bangsa kita, diri kita tidak tergantung kepada siapapun di luar sana. Kita bisa berdiri sendiri, kita bisa melaksanakan segala kepentingan bangsa ini dengan sendiri. Bapak Ibu sekalian, tentunya sebelum kita merdeka, independen, ada fase yang kita lalui yang dinamakan dependent. Setiap manusia melewati itu. Ketika bayi baru lahir, tentu bayi itu tidak bisa melaksanakan apapun kebutuhan dia, memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Butuh orang tua, butuh orang di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan, pakaian, berlindung. Dibutuhkan semuanya. Itu masa dependensi. Ketika manusia sudah tumbuh, dia harus belajar untuk percaya diri, bisa makan sendiri, bisa berpakaian sendiri, dan bisa melindungi sendiri, sehingga manusia-manusia seperti itu yang bisa diharapkan untuk menjadi independen. Merdeka tanpa bantuan orang dewasa, merdeka tanpa bantuan orang lain. Perlu percaya diri yang sangat tinggi yang harus kita ajarkan, kita didikkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, kemudian hari. Kenapa? Karena dengan percaya diri, self-confidence yang mereka miliki, mereka bisa mengatakan kepada orang lain bahwa kami sudah mandiri, kami sudah merdeka. Selanjutnya ketika manusia sudah merdeka dan bangsa ini sudah meraih kemerdekaannya, maka bangsa ini harus berpikir bagaimana merawat kemerdekaan itu, bagaimana mesejahterakan dirinya. Ibarat anak kecil tadi ketika sudah dewasa, remaja, mereka sudah mulai berpikir bagaimana memenuhi kehidupannya secara mandiri. Untuk apa itu dilakukan? Supaya dia bisa memperoleh kelebihan-kelebihan. Dia bisa memperoleh kelebihan waktu, kelebihan keuangan atau materi, kelebihan tenaga, ataupun kelebihan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Supaya suatu ketika semua kelebihan itu bisa dibagi kepada orang lain. Bagaimana mungkin bangsa ini, diri kita sendiri bisa berbagi dengan orang lain kalau kita sendiri berkekurangan? Itu yang dinamakan abundant mentality. Bahwa bangsa ini harus memiliki kemampuan pribadi bangsa maksudnya, kemudian memiliki kemauan, keinginan untuk membantu bangsa lain. Tentu dengan menjamin bahwa bangsa sendiri sudah merdeka dan sudah terpenuhi kebutuhannya. Makanya dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 sudah tertulis bahwa tujuan kemerdekaan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Syarat untuk bisa memajukan kesejahteraan umum adalah diri kita sudah harus sejahtera dulu. Bagaimana kita mengangkat pendidikan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa? Lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah harus dibenahi terlebih dahulu untuk bisa berkontribusi secara internasional mengatasi isu-isu internasional. Dan kita berkontribusi, alih-alih kita menjadi beban bagi dunia, kita harus berkontribusi agar segala yang kita miliki secara positif dapat kita share, kita bagi dengan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, bangsa Indonesia sudah lama mengenal istilah gotong royong. Maka setelah kita melaksanakan kehidupan secara independen atau merdeka, kita harus merujuk kepada interdependensi, di mana semua manusia itu saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, bukan saling memanfaatkan, tapi saling membantu. Kekurangan orang lain kita bantu, kekurangan kita serta merta juga akan dibantu oleh orang lain. Maka di situ tadi perlu bahwa bangsa ini, diri kita ini, murid-murid kita, anak-anak kita harus mencapai level produktif. Apa yang dinamakan dengan produktif? Tadi, bahwa kehidupan pribadinya sudah selesai, kebutuhan-kebutuhannya sudah bisa dipenuhi secara pribadi, secara mandiri, baru dia bisa berbagi dengan yang lainnya. Maka Madaniyah dengan mengusung tema pada tahun ajaran ini, New Mind, New Hope, kita berharap dapat meraih masa depan yang lebih cerah. Kita bisa berharap dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus di masa yang akan datang,
dengan cara pertama merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara pandang kita. Profesor Dr. Nurholis Majid telah mengungkapkan di dalam bukunya Indonesia Kita bahwa salah satu manfaat atau output dari pendidikan adalah meningkatnya kemampuan berpikir seorang individu untuk bertindak secara rasional. Kenapa begitu? Karena dengan orang belajar dilatih untuk mengaktifkan critical thinking dan kemudian bertindak secara rasional, orang dilatih untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, kemudian mengolah informasi ini sehingga bisa disusun secara sistematis, dan kemudian ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan tapi dapat dimanfaatkan secara efektif, bisa dikomunikasikan pada orang lain sehingga orang lain juga mengerti maksud baik dari ilmu yang dia miliki, sehingga kebermanfaatan pribadi kita, kebermanfaatan negara kita akan bisa kita komunikasikan dan dinikmati oleh orang lain atau bangsa lain. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan mewujudkan benar-benar, meresapi benar-benar bahwa kita sudah merdeka, kita tidak tergantung kepada siapapun, kita bisa melaksanakan semua yang kita butuhkan dengan bersama-sama dan bergotong royong. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.